Ini loh sebenarnya tujuan dia kepada kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Darian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ini loh sebenarnya tujuan dia kepada diri kamu. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Kita coba lihat ya dari kartu-kartu yang muncul 4 dulu di depan teman-teman semua. Apa tujuan dia kepada diri kamu? Bisa dikatakan dia memiliki tujuan ganda yang terjadi pada diri dia saat ini. Artinya apa? Orang-orang yang mendekati kamu saat ini, memang kamu harus percaya ada beberapa kepentingan-kepentingan yang terjadi pada diri mereka. Dan di sini saya wanti-wanti dulu, karena sepertinya dalam waktu dekat ini kamu juga akan terpecah fokusnya gitu loh. Di kartu ini menggambarkan, kamu akan terpecah fokusnya. Secara personal, kamu sedang membutuhkan bantuan untuk diri sendiri, tapi di satu sisi kamu juga terlalu terbebani dengan masalah orang lain. Nah, sebenarnya kalau bisa kita katakan, masalah orang lain itu bukan sepenuhnya menjadi masalah kamu. Jadi ya saya rasa itu juga tidak perlu untuk terlalu difikirkan secara berlebihan gitu loh. Karena di kartu ini kamu tuh harus bisa fokus. Harus bisa fokus dulu untuk masalah kamu secara pribadi. Jadi ketika kamu bisa fokus dengan masalah kamu terlebih dahulu, itu akan jauh lebih baik gitu loh, dibandingkan kamu tuh fokus dengan masalah orang lain. Karena mohon maaf ya, ada seseorang yang memang memiliki tujuan. Ada seseorang yang memang memiliki tujuan untuk apa? Memiliki tujuan untuk berbuat jahat dan juga berbuat zalim kepada diri kamu. Memanfaatkan. Memanfaatkan segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur gitu loh. Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu saat ini. Kenapa? Kamu dianggap mampu oleh sebagian orang. Kamu dianggap mampu oleh sebagian besar orang gitu loh. Jadi emang kalaupun bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang sempurna yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah orang yang kamu anggap baik. Orang yang kamu anggap baik itu nggak selalu baik. Artinya dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa? Dalam situasi yang terjadi saat ini kamu harus bersyukur. Karena kalau aku lihat emang juga kebaikan kamu itu terkadang dimanfaatkan oleh beberapa pihak gitu loh. Kebaikan kamu itu dimanfaatkan oleh beberapa orang gitu loh. Jadi ya dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dengan tujuan orang yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu saja. Dan kemudian kita akan coba untuk lihat bagaimana posisi selanjutnya. Energi kamu cukup bagus sehingga orang lain itu akan mengira kamu itu punya energi yang baik. Orang lain akan mengira kamu itu punya energi yang positif. Jadi ya kalau bisa dikatakan memang di tengah misteri yang kamu terlalu mungkin ya orang mengira kamu itu misterius dan sebagainya, kamu tuh punya aura yang positif. Kamu tuh punya aura yang sangat baik gitu loh. Sehingga apa? Orang lain itu akan menilai, orang lain itu akan menganggap kamu itu dalam kondisi yang mampu. Orang lain akan menganggap kamu dalam kondisi yang baik gitu loh. Sehingga dalam kondisi yang terjadi, dalam kondisi yang muncul, ya memang inilah yang memunculkan pandangan bahwa kamu itu dianggap sebagai dewa penolong oleh orang lain. Dianggap orang yang cakap untuk membantu seseorang itu. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya bagaimana? Kalau bisa dikatakan memang dalam kondisi yang terjadi saat ini, tujuan dia ke kamu itu adalah memang ada kecurangan di sini. Ada pengen niat menghancurkan kamu, pengen niat untuk menjegal kamu. Tapi di sini apakah bisa? Di sini dia masih belum bisa, karena dia masih belum bisa untuk mengganggu ketenangan, ketentraman yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini.
Jadi kalau bisa kita katakan, kamu harus bisa untuk memilah dan memilih mana orang yang baik, mana orang yang nggak baik, mana orang yang layak ditolong, mana orang yang tidak layak untuk ditolong. Jadi seharusnya seperti itu gitu loh bro. Tapi ya terkadang kamu ini masih belum bisa untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dengan kamu belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya maka tentu inilah yang menimbulkan terjadinya problem. Inilah yang menimbulkan terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kenapa? Kamu belum tahu. Kamu nggak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu tahunya semua orang itu sama. Kamu tahunya semua orang itu baik gitu loh. Tapi ya kan ternyata pada akhirnya nggak semua orang itu baik. Nggak semua orang bisa dipercaya. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan salah satu fase yang dimana kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Walaupun memang ada beberapa orang yang menzolimi kamu, ada orang-orang yang berbuat jahat ya kamu, berbuat zolim kepada diri kamu, tapi di sini kamu juga harus bersyukur. Karena setidaknya kamu juga tetap bisa untuk on the track ya, dan bisa untuk merasakan beberapa kebaikan-kebaikan yang ada dengan sebaik mungkin. Dan kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena kalau aku lihat dalam posisi saat ini, kamu juga sebenarnya sedang merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang bermasalah. Tapi saya rasa kamu juga mampu untuk menyikapi dan juga menyelesaikan semua permasalahan itu dengan baik. Dan bahkan bisa dikatakan, kamu dalam situasi saat ini punya energi yang cukup bagus. Nah, ketika kamu punya energi yang cukup bagus, maka ini juga akan menciptakan ketenangan yang akan terjadi pada diri kamu. Sehingga beberapa orang yang punya niatan buruk tentang kamu, di situ juga memang dia dalam kondisi yang memang belum berhasil untuk menembus itu semua. Dan bahkan kalaupun bisa dikatakan seseorang yang punya niatan kurang baik dengan kamu, ini juga memiliki beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi emang di sini posisinya kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna dan juga bersyukur dengan beberapa hal baik yang terjadi di dalam diri kamu. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tetap semangat dan sukses terus untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah melihat video ini.